Terus kita juga ada ini ya kayak apa? Prestasi SMK Telkom itu kira-kira apa aja sih Kak? Banyak itu. Tapi mungkin yang udah kecatat itu Cuman dikit. ya cuma dikit. Tapi kalau mereka udah datang ke Telsa terus naik ke gedung C lantai 2 itu udah parah, bahkan dihitung pakai jari udah nggak bisa karena emang sebanyak itu kan. Ya alhamdulillahnya. Hai, baik lagi bersama kita di Telsa TV. Oke, kali ini kita akan membuat video part 2-nya ya, yang tentang Part 2 PPDB SMK Telekomunikasi Tunasora Harapan. Oke nih Kak, tapi sebelum itu perkenalkan dulu nggak sih? Perkenalkan, nama aku Anaya dan partner aku Ayla. Oke, ini yang part 2-nya kita membahas apa sih? Part 2-nya ini kita mau bahas tentang ini program keahliannya di sini alias jurusan sama ekstra yang di sini. Ekstra di sini banyak banget soalnya. Banyak sekali. Oke, yang pertama nih ada program keahliannya kita nih ada multimedia atau sekarang biasanya disebut DKV ya. DKV. Cuman ya itu tadi kita nggak ngerasain DKV, kita angkatan terakhir multimedia. Terus di sini juga ada TKJ atau Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi. TKJ. TKJ itu ngapain yuk? TKJ itu ya. Oh, itu nggak sih yang bikin pasang wifi gitu-gitu? Iya. Kayak yang pakai kabel-kabel itu yang rakit ya. Pokoknya ya kalau ada masalah PC, komputer, laptop itu di TKJ semua. Terus juga ada RPL, pengembangan perangkat lunak dan game ya. Tapi kita pernah RPL itu ngoding nggak sih? Kita pernah juga ngoding kok. Emang ya? Iya. Tapi kita pernah ngerasain ngoding tahu di C++ itu ya? Iya. Kayak ngoding itu ternyata serumit itu loh. Approve loh yang buat kuat di RPL. Karena emang serumit itu. Ya, bahkan salah satu titiknya diganti koma aja kan pasti udah nggak bisa kan, error. Dan itu pasti loadingnya itu lama banget, udah bikin nggak mood makan, terus harus nyari satu. Emang iya bro. Iya dong. Terus juga ada TKR sendiri atau yang bisa disebut otomotif. Keren. Karena aku nggak tahu. Kau kepo nggak sih sama itu gedungnya TKR? Kita belum pernah masuk. Tapi kalau yang TKR mah sering ya punya kita. Kalau yang TKR pernah kayak itu lab MM kan. Tapi kalau yang MM ke TKR itu belum pernah. Coba deh kamu kesana. Kayaknya pengen deh. Kayak kepo aja terus kan tadi kan kita juga bahas asrama kan. Iya. Tapi kita belum bahas fasilitasnya. Kira-kira tuh fasilitas di asrama sendiri apa sih Kak? Kayaknya normalnya sebuah asrama di mana ada. Tapi ini aku baru nyadar dan baru taunya itu kalau asrama cewek cowok itu dipisah. Ya kan emang dipisah aja. Aku nyadarnya itu gabung cewek cowok itu jadiin satu. Seriusan. Habis itu ada makan 3 kali sehari itu udah pasti. Ya, terus ada ruang belajar, kesehatan, laundry. Di dalam asrama tuh ada gym tau? Iya emang ada. Terus ada kamar mandi, ada free wifi 24 jam. Tapi ya itu rebutan. Lemot guys. Terus kadang di sini juga ada pendidikan asrama, biasanya tuh bimbel berbasis bakat minat, bimbingan rohani Islam, bimbingan rohani non muslim, pendampingan siswa 24 jam. Oh, kalau yang kayak bimbel gitu tuh biasanya aku taunya dari kalau nggak Andrew bagus. Itu biasanya kalau kita di kelas ada tugas kayak blender atau apa gitu. Mereka udah tahu duluan. Terus tuh di sini juga ada model pembelajarannya yaitu kurikulum merdeka berbasis project, teaching factory tadi, pendidikan karakter, praktek kerja lapangan. Ini PKL. Kerja lapangan tuh kayak kita. Nih, PKL. Terus juga ada magang atau outing class, sertifikasi kompetensi. Maaf ya kalau kali ini lagi berisik banget, maaf sekali ya. Karena ada unit produksi sendiri yaitu TUKL LSP P3, servis kendaraan, training center komputer, training center otomotif, merchandise printing. Kalau yang LSP gitu tuh
yang kalau kita mau keluar sekolah itu tuh kayak sekitar beberapa bulan sebelumnya itu kita dikasih tes gitu nggak sih, terus nanti kita dapat sertifikat kalau kita ambil pekerjaan atau ambil pendidikan apa tuh lebih gampang. Kelihatannya ya deh. Terus Tapi enak loh. terus kita juga ada ini ya, kayak apa, prestasi SMK Telkom itu kira-kira apa aja sih Kak? Banyak itu. Tapi mungkin yang udah kecatat itu Cuman dikit. ya cuma dikit. Tapi kalau mereka ada datang ke Telsa terus naik ke gedung C lantai 2 itu udah parah, bahkan dihitung pakai jari udah nggak bisa karena emang sebanyak itu kan. Ya alhamdulillahnya. Mungkin Terus ada juga ekstrakurikulernya ya. ekstrakurikuler banyak. Ya, contohnya apa aja sih Kak? Contohnya itu ada bahasa Jepang. Ada bahasa Jepang, pramuka, Bahasa Inggris. Pramuka tuh wajib ya? Kalau Pramuka buat wajib, kelas 1. wajib kelas 1. Terus Sebenarnya ada paskibra juga. Paskibra menarik. Terus klub bahasa Jepang itu tadi yang kamu bicarakan. Iya. Terus ada klub bahasa Inggris, coding club, itu buat yang anak-anak yang suka nge-coding ya. Iya, kalau saya tidak, karena apa? Salah titik saya sudah pusing. Terus ada e-sport juga ya. E-sport, oke. Ada basket, volley, tabel tenis atau pingpong, pencak silat, karya ilmiah, bulu tangkis, PMR, dan masih banyak lagi. Tapi kalau table tennis atau pingpong itu tuh yang ngajar langsung Pak Wisnu. Jadi Pak Wisnu langsung turun. Kan biasanya kalau ekstra gitu kan kalau nggak dipanggilin dari luar itu dari guru-guru kan. Itu tuh enggak. Itu langsung ke kepala sekolahnya sini, Pak Wisnu Handoko. Oke, mungkin tuh segini aja ya. Iya. Closing dulu deh Kak. Thank you yang udah nonton dari awal sampai akhir. Yang pastinya ini sedikit berisik. Iya, maaf. Kalau kita bisa edit lebih tenang, semoga bisa. Amin. Tapi kalau nggak bisa, mohon maaf. Ya. Karena studio ini tuh nyambung sama kelas. Jadi kalau kelasnya berisi orang pasti berisik. Dan kita juga nggak bisa maksa buat diem karena emang lagi pembelajaran. Begitu. Thank you yang udah nonton. Jangan lupa. Sampai jumpa. Oh, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye. Dadah.